Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang frase. Tapi sebelum membahas tentang phrase, kita harus tahu dulu tentang ini, ya. Ada letter itu huruf seperti huruf A sampai ke Z, ya. Ada word susunan dari beberapa huruf yang memiliki arti seperti car, seperti big, seperti new. Nah, ya. Phrase ini gabungan dari beberapa huruf, beberapa kata yang memiliki arti. Big car, kayak gitu ya, big car. Nah, di sini banyak nanti phrase-nya seperti yang akan kita bahas. Kalau close ini terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Close. Kalimat sentence itu kalimat yang sudah bisa dipahami. Oke, itu untuk sentence. Jadi sebelum kita membahas ke close dan sentence, kita harus tahu dulu tentang phrase ini. Macam-macam phrase, ya. Pengertiannya udah jelas ya. Rangkaian kata yang bermakna namun belum sempurna. Macam-macamnya yaitu yang pertama ada noun phrase. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan membahas detail tentang noun phrase. Yang penting sekarang kalian sudah tahu jenis-jenis phrase itu. Satu yaitu noun phrase. Berarti kalau membahas noun phrase dan di sini ada kata kunci noun, berarti frase yang intinya menjelaskan kata bendanya. Student, house, nah president, seperti itu ya. Noun phrase. Kalau verb phrase berarti frase yang intinya menjelaskan kata kerjanya. Betul, berarti seperti ini: study seriously, study hard, always study. Jadi di situ menjelaskan kata kerjanya. Begitupun juga dengan adjective phrase, berarti frase yang menjelaskan kata sifatnya. Diligent, very diligent, so hot, too old, itu sifatnya. Adverbial phrase berarti frase yang intinya menjelaskan adverbnya, ya. Diligently, very diligently, dengan sangat rajin. Very beautifully, dengan sangat indah atau dengan sangat cantik. Prepositional phrase berarti frase yang intinya menjelaskan, ya, ciri-cirinya ada di depan. Di sini ada preposition, ya, ada preposition di sini. In this class, di kelas ini. On the table, di atas meja. Beside them, di samping mereka. Exclamatory phrase ini berkaitan dengan sesuatu yang mengagumkan, ya. What a smart boy, how beautiful, how fluently. Nanti akan kita bahas juga ini. How, ciri-cirinya ada what, terus ada how. Kalau what ini diikuti dengan noun phrase-nya nanti, kalau how diikuti dengan kata sifat atau adverb of manner. Selanjutnya yang nomor 7 ada namanya gerund phrase. Gerund phrase berarti frase yang intinya menjelaskan apa? Gerundnya. Contohnya di sini watching television, ya. Watching berarti menjelaskan watchingnya. I'm interested in speaking, berarti di sini speakingnya, ya. Speaking English. Terus yang ke-8 ada to infinitive. To infinitive phrase, ya, phrase juga di sini, phrase. Contoh, to learn a new language, to play football. To learn a new language, to play football. Diawali dengan to di depannya. Terus ada namanya participle phrase, seperti the boy studying English. Nah, studying Englishnya. The girl wearing glasses, wearing-nya di situ, ya. Jadi antara gerund phrase dengan participle phrase ini untuk pemula kadang membingungkan, tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Ciri-cirinya gimana? Kalau yang gerund phrase ini menggantikan posisinya noun, tapi kalau yang participle phrase ini menggantikan posisinya kata sifat. Bisa juga nanti menggantikan posisinya continuous
bisa juga menggantikan posisinya adverb. Jadi untuk participle. Tapi kalau gerund ini hanya menggantikan posisi dari kata benda. Ketika saya bilang I like watching television, kita bisa bilang I like it. I'm interested in speaking, sama juga I'm interested in it. Seperti itu ya. Kita akan bahas lebih detail. Yang penting teman-teman udah mengenal macam-macam phrase. Kenapa perlu mengenal macam-macam frase? Sebelum masuk ke klausa, kalian harus tahu frasenya dulu. Sebelum mengenal frase, kalian harus tahu wordnya dulu. Sebelum tahu wordnya dulu, kalian harus tahu spelling letternya itu. Spelling A, B, C ya. Karena di word ini kemarin kita udah bahas di awal kelas katanya, part of speech. Jadi seperti ini. Jadi runut dari letternya, terus word, phrase, close sentence. Sehingga kalau udah ngikuti dari awal, insya Allah teman-teman pasti paham nanti. Part of speech, bagian-bagian kata yang diininya dengan apa? Pancavi kemarin ya, yang pancavi. Ya. Jadi untuk pancavit teman-teman harus tahu. Saya hapus yang ini, yang ininya. Nah, saya ulangi lagi. Sebelum masuk ke frase, teman-teman harus tahu dulu per kata atau part of speech-nya. Part of speech. Ya, part of speech. Nih. Seperti yang tadi, new car. Nah, part-nya new kata sifat, car itu noun. Jadi kalau tahu seperti itu nanti mudah. Ketika digabung ini namanya noun phrase. Nah, gitu ya. Terus always, study. Always ini adverb of frequency, sedangkan study verb. Ketika di ini jadinya verb phrase. Seperti itu nanti. Sama yang lainnya. On the table, on the table, on ini preposition, the ini adjective ya, modifier, table-nya itu noun ya, adjective noun, sehingga nanti ketika digabung jadinya prepositional phrase seperti itu. Jadi ketahui tentang wordnya, hafalin. Kalau belum tahu caranya gini. Word atau phrase-nya nanti disingkat dengan pancavit. Nih, pancavit. P-nya apa? Betul, pronoun. E-nya adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Jadi pancavitnya teman-teman harus dalami lagi. Kalau belum bisa, tanya ke temannya yang sudah bisa. Jadi yang namanya belajar itu harus ada upaya, ada perjuangan. Kalau mau bisa mau melakukan TOEFL, bisa menyelesaikan soal TOEFL, ya harus belajar. Yang namanya belajar, ya ada capeknya juga. Capek istirahat, gitu aja ya. Oke, thank you so much for your attention. Semoga apa yang saya jelaskan sore ini bermanfaat. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya, saudaranya, siswa-siswinya, dan ke semua orang yang kalian kenal, supaya apa yang saya jelaskan sore ini bisa menyebar ke seluruh dunia. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat, and see you.